Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bu Desi selaku pengampu mata kuliah kesehatan mental. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan satu, saya Chandra Aldria Prima Hulanda. Saya Desti Nurahmawati dengan NPM 23110092. Saya Wijaya Putri Aprianti dengan NPM 23110078. Di sini kami akan memperlihatkan video. Adik cantik, mampir dulu sini. Minta nomor teleponnya dong. Assalamualaikum, Nisa pulang Bu. Selamat siang Tante. Waalaikumsalam. Loh, kok cemberut? Bu, tadi pas jalan pulang, Nisa dipanggil-panggil dan disiuli sama orang-orang yang nongkrong di pinggir jalan dekat perempatan sana. Terus mereka minta nomor telepon segala. Ih, risih banget deh Bu. Ya ampun Nak, tapi kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa sih, tapi Nisa sebel banget sama orang-orang itu. Ya udah, Nisa mandi dulu ya Bu. Permisi Tante. Aduh, padahal biasanya Nisa pulang aman-aman aja loh. Ya ampun, iya Bu, itu sih udah termasuk kekerasan seksual loh Bu. Oh begitu ya Bu? Iya Bu. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan berupa fisik maupun non-fisik yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kerugian secara psikis, fisik, dan seksual pada seseorang. Kekerasan seksual dapat berbentuk ucapan, perilaku, dan tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Tahukah kamu, ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga 2019? Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja. Bila kekerasan seksual terjadi pada dirimu atau orang lain di sekitarmu, ini yang harus kamu lakukan. Meminta bantuan kepada orang yang kamu percaya. Melaporkan kepada pihak berwajib dengan didampingi orang atau perwakilan dari lembaga terpercaya. Kamu juga dapat menghubungi lembaga sosial masyarakat sesuai kebutuhanmu dan cari tahu lebih lanjut seputar kekerasan seksual serta menyebarkan informasi sebanyak-banyaknya dengan #GerakBersama di media sosialmu. Cegah sejak dini dengan mengajarkan pendidikan seksual sesuai usia anak dan menanamkan nilai karakter profil pelajar Pancasila. Mari gerak bersama dan wujudkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat yang aman dari kekerasan seksual untuk semua. Oke, baik. Mengenai video tadi yang telah kelompok kami perlihatkan, video tersebut bertemakan tentang kekerasan seksual. Dari video tersebut membahas tentang kekerasan seksual dan dampaknya melalui pengalaman seorang remaja bernama Nisa yang mengalaminya saat pulang sekolah. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai tindakan fisik atau non-fisik yang menyebabkan penderitaan psikologis, fisik, dan seksual. Video ini pentingnya untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan mencari bantuan dari orang terpercaya. Selain itu, disarankan untuk menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, setelah saya membacakan kesimpulan video dari video tadi, di sini kelompok kami juga akan mempresentasikan tentang PPT dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, inilah PPT dari kelompok kita yang judul kekerasan seksual. Bisa di berikutnya Mbak Widya. Jadi, apa sih kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan pemaksaan atau ancaman yang berkaitan dengan aktivitas seksual yang mencakup pelecehan, pemerkosaan, dan penyalahgunaan seksual lainnya. Kekerasan seksual merupakan isu serius yang sering terjadi di Indonesia
dengan data menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling umum. Baik, selanjutnya yaitu data di lapangan. Data di lapangan secara eksternal, yang pertama yaitu WIF, yang kedua ada pelaku seringkali berasal dari masa lalu. Yang kedua secara eksternal, yang pertama yaitu akses mudah ke konten pornografi dan media sosial tanpa pengawasan. Yang kedua, lingkungan sosial yang tidak mendukung perlindungan anak, termasuk norma yang mengabaikan kekerasan seksual. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Widya. Baik, lalu ciri-ciri kekerasan seksual yang perlu untuk diwaspadai. Yang pertama, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal, dan mampu terjadi di mana saja, baik di rumah, tempat kerja, ataupun dalam pendidikan sekalipun. Kedua, kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender, juga dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan terhadap siapapun, termasuk istri, suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, atau orang yang tak dikenal. Yang ketiga, kekerasan berbasis gender dapat mencakup tindakan seksual seperti pemerkosaan, penyerangan seksual, aborsi paksa, dan kekerasan terhadap anak yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Dan yang terakhir, pelaku merasa didorong oleh kelompok teman untuk membuli agar diterima. Lalu ada dampak kekerasan seksual. Pertama, secara psikologis. Secara psikologis, korban sering mengalami stres, depresi, perasaan bersalah, dan kehilangan kepercayaan diri. Dan korban dapat mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, dan ketakutan berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, korban mungkin merasa terasing dan stigma dalam masyarakat yang dapat mengganggu interaksi sosial dan hubungan dengan teman sebaya. Dan yang terakhir, beberapa korban dapat mengalami cedera fisik atau masalah kesehatan pada jangka panjang akibat dari kekerasan yang dialami. Selanjutnya akan dibaca oleh saya. Baik, setelah itu ada penanganan kekerasan seksual. Yang pertama, dukungan emosional. Berikan dukungan emosional dari keluarga untuk korban pulih dari trauma dan menciptakan lingkungan yang aman bagi korban. Yang kedua, ada edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual dan pentingnya menghormati satu sama lain melalui kampanye edukasi. Ini bertujuan untuk mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan. Yang ketiga, penegakan hukum. Memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual untuk memberikan efek jera dan melindungi korban. Yang keempat atau yang terakhir, intervensi komunitas. Mobilisasi masyarakat untuk menyegah kekerasan seksual dengan meningkatkan tanggung jawab sosial dan dukungan terhadap korban. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jurnal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia tetap menjadi masalah serius, meskipun terdapat penurunan jumlah kasus. Dukungan emosional bagi korban sangat penting untuk memulihkan harga diri dan kepercayaan diri mereka. Baik, selanjutnya ada apa tadi Mbak Desti? Ada poster. Poster. Di sini poster tentang untuk berhenti mengenai kekerasan seksual. Baik,
harus bisa masyarakat maupun di sekolahan. Baik, setelah itu kelompok kami berterima kasih telah bisa melakukan Zoom untuk melakukan tugas akhir ini. Bila mana ada salah kata ataupun perkataan yang tidak mengenakan, mohon maaf. Kami dari kelompok 6 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.